Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi tentang contoh soal dari konsep persamaan nilai mutlak. Kan kemarin kalian sudah mendapatkan persepsi atau prasyarat untuk masuk ke materi persamaan nilai mutlak, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang Ustazah akan bahas sedikit lagi tentang konsep persamaan nilai mutlak yang kemarin sudah Ustazah jelaskan. Jadi, untuk persamaan nilai mutlak ini, sasaran atau tujuan kita adalah menentukan atau menemukan himpunan penyelesaiannya yang biasa disingkat HP. Nah, di mana penyelesaian atau untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini, kita akan dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama adalah pada saat C-nya atau bilangan atau fungsi yang ada di selain tanda mutlak ini bernilai positif, dan bisa jadi dia juga bernilai negatif. Apabila nanti C-nya itu bernilai positif, maka kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan dua ketentuan ini. Sedangkan apabila nanti ternyata di soalnya itu C-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka kalian tidak perlu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Cukup kalian menjawab bahwa tidak ada himpunan penyelesaiannya atau tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini ada contoh soal bentuk ke-1. Jadi persamaan nilai mutlak ini kita akan dihadapkan pada beberapa bentuk soal. Yang pertama adalah untuk bentuk ke-1. Untuk bentuk ke-1 ini, jadi bila fungsi ini adalah fungsi di dalam tanda mutlak ini, dia tidak harus dalam bentuk X min B. Bisa saja di sini negatif, bisa saja di sini positif. Yang kita harus lihat itu adalah ini C-nya ini. Apakah dia lebih dari 0 atau positif, atau dia kurang dari 0 atau negatif. Nah, di sini ternyata C-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Kan 8 itu lebih dari 0 kan? Maka kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Jadi, yang pertama adalah kita harus menentukan syarat. Nah, syarat itu maksudnya adalah yang ini. Jadi, tanda mutlak itu, kembali ya, kita ke sini dulu. Tanda mutlak itu, ya, kan fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini kemungkinan dia positif, yaitu untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, dan kemungkinan di sini itu adalah dia negatif, yaitu pada saat X-nya kurang dari 0. Sama juga seperti ini, yaitu pada saat fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini positif, untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif B per A, dan pada saat fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini negatif, untuk X-nya kurang dari negatif B per A. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu syaratnya. Jadi ini adalah syaratnya. Kemudian syaratnya di sini adalah yang mana yang akan kita gunakan. Jadi fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini yang akan kita gunakan untuk menentukan syaratnya. Jadi bukan yang di sini ya, tapi fungsi yang ada di dalam tanda mutlak. Nah, di sini kita memiliki fungsi 2x min 4, yaitu sama dengan 0. Nah, sekarang seperti pertemuan sebelumnya tentang persamaan linear satu variabel, kita akan menentukan nilai X-nya. Jadi 2X ini negatif 4 pindah ruas menjadi 4 atau positif. Nah, jadi X sama dengan 4 dibagi. Nah, karena di sini kan 2 kali X, berarti kalau kita ingin pindah ruaskan 2 berarti dibagi 2. X sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka syaratnya itu adalah pada saat X-nya lebih dari sama dengan 2 dan pada saat X-nya kurang dari 2. Ini kan ketemu X-nya 2 kan. Jadi syaratnya pada saat X-nya lebih dari sama dengan 2 dan pada saat X-nya kurang dari 2. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya adalah kondisi yang pertama, yaitu pada saat fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah positif. Jadi, pada saat dia positif berarti ini buka kurung 2x min 4 sama dengan 8. Jadi di sini keluar dari tanda mutlaknya ya. Maksudnya di sini adalah kita melihat kondisi yang pertama. Ini bukan nilai mutlaknya, tapi kita melihat kondisi fungsinya pada saat dia itu positif. Jadi di sini kita pakai tanda kurung karena ini kan dia ada membentuk satu fungsi kan. Jadi agar tidak terpisah.
Nah, kemudian ini kan kita lihat bahwa di depan tanda kurung ini tidak ada koefisien dan tanda negatif, maka tinggal turun biasa. 2x min 4 sama dengan 8. Sama seperti yang ini, kita akan mencari nilai x-nya, berarti 2x sama dengan 8, negatif 4 pindah jadi plus 4. 2x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 dibagi 2, maka x sama dengan 6. Oke, ketemu yang ke langkah kedua, berarti sekarang tinggal langkah terakhir, yaitu pada saat nilai di dalam tanda mutlak ini adalah negatif untuk x-nya kurang dari negatif b per a, berarti kita pakai yang kurang dari. Ini kan, ini untuk x lebih dari sama dengan 2. Oke, ini untuk x lebih dari sama dengan 2. Jadi ini kekurangan syarat ya. Nah, ini 2x min 4 sama dengan 8 untuk x lebih dari sama dengan 2 atau kondisi yang A. Sekarang adalah kondisi yang B, yaitu pada saat di sini fungsi di dalam tanda mutlak ini adalah negatif. Itu untuk x-nya kurang dari negatif b per a. Berarti negatif 2x min 4 sama dengan 8 untuk x kurang dari 2. Ini kan x lebih dari sama dengan 2, ini x kurang dari 2. Kita sesuaikan dengan bentuk pertamanya. Nah, di sini berarti karena di sini ada tanda negatif, maka kita harus kalikan pelangi dulu. Ini namanya kali pelangi. Negatif kali 2x sama dengan negatif 2x. Negatif kali negatif 4 sama dengan plus 4. Karena kan negatif kali negatif jadi positif sama dengan 8. Berarti negatif 2x sama dengan 8 plus 4 pindah ruas menjadi min 4. Berarti negatif 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi, berarti negatif 2 pindah ke kanan jadi bagi negatif 2. X sama dengan 4 dibagi negatif 2. Positif kali negatif jadi negatif. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya, yaitu pada saat x sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 2. Maka diperoleh HP atau himpunan penyelesaian. Di sini dilambangkan dengan HP. Jadi himpunan penyelesaian ini bisa kalian lambangkan dengan HP. Maka HP-nya adalah 6, negatif 2. Nah, jadi kalau kalian boleh, ini boleh nggak ditukar posisi? Boleh. Kalau di sini kalian mau tulis negatif 2,6 boleh, atau 6, negatif 2 juga boleh. Jadi tidak harus urut seperti ini. Kalian mau tulis negatif 2,6 juga boleh. Seperti itu. Jadi penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah 6, negatif 2. Selanjutnya adalah untuk contoh soal bentuk kedua. Jadi contoh soal bentuk kedua ini kita memiliki soal mutlak 7x min 5 sama dengan negatif 2. Diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa C-nya di sini adalah negatif atau kurang dari 0. Seperti syarat yang kedua, jika kita memiliki soal persamaan nilai mutlak, jika C-nya kurang dari 0 atau negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga dari sini, karena negatif 2-nya itu adalah kurang dari 0, maka tidak memiliki himpunan penyelesaian. Sehingga tidak perlu kalian kerjakan seperti dengan bentuk ke-1. Kalau bentuk ke-1 kan kalian harus menentukan syarat. Kemudian cari nilai X-nya pada saat nilai di dalam tanda mutlaknya ini positif, yaitu ini di mana untuk yang nilai
di dalam mutlaknya ini positif, berlaku syarat untuk X lebih dari sama dengan 2. Kemudian langkah ketiganya adalah mencari nilai X-nya pada saat nilai di dalam tanda mutlaknya ini bernilai negatif. Di mana di sini berlaku syarat yaitu X kurang dari 2. Perlu kalian catat ya, bahwa untuk mencari nilai mutlak, memang untuk mencari nilai mutlak ini dia akan memang selalu bernilai positif ya. Tapi di sini yang harus kalian catat adalah yang 2 ini adalah bukan nilai dari tanda mutlak, tetapi permisalan kondisi. Kan di dalam nilai tanda mutlak ini kan di dalamnya ini kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Jadi itu yang dimaksud dalam langkah kedua dan langkah ketiga ini. Jadi yang 2 ini bukan berarti nilai dari hasil dari nilai mutlak. Kan kalau hasil dari nilai mutlak itu pasti akan selalu bernilai positif kan. Tapi di sini yang kita lakukan ini adalah kita harus melihat kondisi untuk menentukan nilai X pada saat nilai yang di dalam tanda mutlak ini positif dan pada saat nilai di dalam tanda mutlak ini adalah negatif. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pada saat dia positif dan pada saat dia negatif. Bukan maksudnya adalah hasil dari nilai mutlak tersebut. Jadi kalau dicatat baik-baik bahwa pada saat C-nya lebih dari 0 maka ada proses penyelesaiannya, sedangkan pada saat nanti C-nya itu kurang dari 0 atau negatif maka tidak perlu diselesaikan, cukup kalian beritahu bahwa persamaan tersebut tidak memiliki himpunan penyelesaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.